Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab ringkasan Tanbihatun ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Beberapa peringatan tentang hukum-hukum yang khusus bagi wanita. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas pasal yang ke-6. Maka kita akan masuk pasal yang ke-7, bertepatan dengan puasa. Al-Faslu Sabi, pasal yang ke-7, Ahkam takhtassu bil mar'ah fi babis siyam. Hukum-hukum khusus wanita dalam bab puasa. Penulis Hafizahullah Ta'ala mengingatkan berpuasa adalah kewajiban bagi setiap wanita muslimah dan termasuk salah satu rukun Islam yang agung, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ini mencakup kewajiban bagi laki-laki dan wanita. Maka apabila seorang wanita muslimah telah mencapai usia balik, di antara tanda balik itu adalah haid. Dan di sini Syekh mengingatkan, bisa jadi wanita itu haid pada umur 9 tahun. Mungkin juga kurang dari itu atau lebih dari itu, tergantung kondisi masing-masing wanita. Maka saat itu dia sudah wajib puasa. Syekh mengingatkan, ada sebagian wanita yang belum tahu kewajiban ini karena dilalaikan oleh orang tuanya. Orang tuanya memandang dia masih kecil, baru 9 tahun, padahal dia sudah balik karena sudah haid. Dia pun akhirnya tidak puasa, padahal wajib dia puasa. Maka Syekh mengingatkan di sini, kalau terjadi pada seseorang kondisi seperti itu, wajib dia mengqadha. Meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu dan sudah berlalu beberapa Ramadan, tatkala dia sudah balik dan dia tidak puasa, wajib dia untuk mengqadha, karena itu adalah hutang. Dan Nabi SAW mengatakan, wadainullahi ahaqqu ayyuqda, dan hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Artinya hutang kepada manusia saja harus kita bayar, bagaimana lagi dengan hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan
Siapa yang wajib puasa Ramadan? Yang wajib puasa Ramadan adalah seorang muslim yang berakal, balik, sehat, mukim, dan tidak ada penghalang. Jadi ini disebut syarat-syarat puasa. Syarat yang pertama, dia muslim atau muslimah. Kenapa jemaah sekalian ini syarat wajibnya puasa? Karena puasanya orang kafir itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diantaranya Allah jelaskan di surat At-Taubah ayat ke-54, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan orang yang tadinya muslim kemudian menjadi kafir sebab melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran, maka ibadahnya terhapus. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Jadi percuma saja non muslim itu puasa atau sedekah atau haji atau sholat, ibadahnya tertolak. Kalau tadinya dia muslim kemudian menjadi murtad, semua amalannya terhapus. Tapi jemaah sekalian, bersamaan dengan itu, non muslim atau orang-orang musyrik dan kafir juga akan diazab karena nggak puasa, karena nggak sholat, karena nggak zakat, nggak haji, atau sebaliknya karena zina, khamar, riba. Jadi mereka bukan hanya diazab karena kekufurannya. Sebagaimana Allah ingatkan di surat Al-Mudaththir mulai ayat ke-42. Ketika orang-orang kafir itu ditanya kelak di hari kiamat, ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kamu masuk dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, karena kami dulu tidak melakukan sholat. Padahal mereka memang non muslim. Maka mereka bukan hanya diazab karena kafir, tapi juga karena nggak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan juga kami tidak memberi makan orang miskin. Padahal tidak sedekah, tidak menjadi kafir. Dosa besar iya kalau tidak menunaikan sedekah yang wajib, tapi tidak menjadi kafir. Namun ternyata mereka diazab karena tidak bersedekah kepada orang miskin, tidak mengeluarkan zakat. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami juga membicarakan yang batil bersama orang-orang yang melakukannya. Nah, ini bisa jadi kekufuran, bisa jadi belum sampai kekufuran, tergantung apa yang mereka bicarakan. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Dan kami juga mendustakan hari kiamat. Nah, ini kekafiran, sampai datang kepada kami kematian. Jadi ayat ini menyebutkan sebab-sebab orang kafir diazab. Di antaranya ada 4. Pertama, enggak sholat. Yang kedua, tidak bersedekah kepada orang miskin. Yang ketiga, membicarakan yang batil. Yang keempat, mendustakan hari kiamat. Maka di antara 4 ini ada yang
belum sampai tingkat kekafiran, padahal mereka orang kafir, maka mereka pun diazab karena itu, yaitu tidak bersedekah. Begitu pula jemaah sekalian, kalau orang kafir tidak puasa, maka dia akan diazab karena tidak puasa. Padahal kalau dia puasa, puasanya tertolak. Jadi serba salahnya. Dia puasa, puasanya tidak sah. Kalau dia nggak puasa, dia akan dihukum oleh Allah karena nggak puasa. Jadi gimana solusinya? Tidak ada solusi lain kecuali dia masuk Islam. Jadi kalau kita kasihan melihat orang kafir, ajak dia masuk Islam. Maka Allah mengingatkan kebaikan-kebaikan mereka kepada manusia itu tertolak, sedekah mereka tertolak disebabkan karena kekafiran yang mereka lakukan. Oleh karena itu Mas, di sini juga ada faedah. Orang kafir tidak boleh kita kasih makanan atau jual makanan di siang hari bulan Ramadan. Kan dia berdosa karena nggak puasa. Berarti kita nggak boleh bantu dia melakukan dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Beda halnya kalau kita ngasih makanan atau jual makanan kepada wanita haid atau orang sakit atau musafir atau anak kecil atau orang yang membelinya untuk dimakan berbuka puasa, maka itu boleh. Orang yang seharusnya puasa tapi dia nggak puasa, nggak boleh kita membantu dia dalam berbuat dosa, nggak boleh jual makanan kepadanya. Jadi yang jual makanan di siang hari berarti harus selektif, memilih siapa yang hendak membeli makanannya. Kalau dia nggak punya udzur, dia mau makan siang, tidak boleh kita menjual kepadanya, karena itu sama saja menolong dalam dosa. Kalau suami nggak puasa misalkan, nggak ada udzur, lalu minta istrinya buatin kopi, boleh nggak istrinya lakukan? Nggak boleh. Karena itu sama saja menengahi suami untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal itu suami tidak berhak ditaati. Kemudian syarat yang kedua, berakal. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalam an thalathin." Pena itu diangkat dari 3 orang. Anin na'im hatta yastayqid, wa anis sobih hatta yahtalib, wa anil majnun hatta yakil. Pertama, dari orang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, dari anak kecil sampai dia balik. Yang ketiga, dari orang yang hilang akal sampai dia berakal. Berarti orang yang tidak berakal tidak wajib puasa. Jadi kalau merasa nggak punya akal, boleh nggak puasa. Jadi yang wajib puasa hanyalah akil, yang berakal. Yang ketiga, yang balik. Berarti anak kecil yang belum balik tidak wajib puasa. Sebagaimana hadis tadi, wa anis sobi hatta yahtalim. Pena diangkat dari anak kecil sampai dia balik. Pena diangkat maksudnya dia kalau melakukan amal kebaikan belum ditulis pahala, tapi orang tuanya dapat pahala kalau melatihnya. Dan ini juga dianjurkan, sebagaimana kata sahabiyah Ar-Rubai' bintu Muawwid, "Kunna nusawwimu sibyanana." Kami melatih anak-anak kami berpuasa. "Wa naj'alu lahumul luqbah minal ihni."
dan kami buatkan untuk mereka mainan dari wol. Ini kata ibu-ibu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza baka ahaduhum 'ala ta'ami a'taynahu dzaka. Maka apabila seorang anak kami mulai menangis minta makan, maka kami kasih dia mainan. Dia diajak bermain sampai dia lupa minta makan, sampai waktu berbuka. Itu cara para sahabiah dahulu mendidik anak supaya terlatih untuk berpuasa. Tapi kalau anak yang sudah mumayyiz, meskipun dia belum balik, kurang lebih umur mumayyiz itu 7 tahun. Mumayyiz artinya dia sudah bisa membedakan, mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana ibadah, mana bukan. Maka itu bukan hanya dilatih, tapi juga diajak untuk memahami. Jadi sudah mulai diterangkan secara lebih detail, puasa ini adalah kewajiban, pahalanya sangat besar, manfaatnya sangat besar, sehingga dia bukan hanya sekedar ikut-ikutan berpuasa, tapi dia sudah memiliki semangat ibadah. Dan juga makna pena diangkat, artinya kalau dia berbuat dosa, dosanya tidak ditulis. Sehingga kalau dia minum, makan di siang hari bulan Ramadan, atau dia lagi puasa kemudian dia berbuka, maka dia tidak berdosa. Cuma ingat jemaah sekalian, kalau dosa anak itu sifatnya mengganggu orang dan kita biarkan, maka tentu kita ikut berdosa. Contoh, anak kecil yang belum mumayyiz, yang belum mengerti, lalu dibawa ke masjid, kemudian berisik di masjid. Memang orang tuanya, memang anak itu nggak berdosa, tapi orang tuanya yang berdosa. Kenapa bawa dia ke masjid? Anak yang masih seperti itu berarti belum pantas dibawa ke masjid. Yang dibawa ke masjid itu paling tidak sudah mumayyiz, atau dia nggak mengganggu jamaah. Dan juga ini bisa berdosa bagi semua orang dewasa yang membiarkan anak-anak bermain sehingga membuat sholat terganggu, terutama orang tuanya. Sudah dibawa anaknya ke masjid, anaknya berisik, dia pun biarkan saja. Harusnya kalau anak seperti itu, dia sholatnya di samping ayahnya. Jangan biarkan saf anak-anak semuanya, itu kacau masjid. Sulit kita untuk khusyuk, satu masjid diganggu. Ini bahaya, dosa besar bagi orang tuanya. Bagi si anak, dia tidak berdosa karena dia belum balik. Kemudian syarat yang berapa sekarang? Yang keempat, dia sehat, tidak sakit. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi orang sakit untuk tidak puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, maka boleh dia berbuka, namun hendaklah dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain, yaitu setelah bulan Ramadan, selain pada hari-hari yang dilarang berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 185. Cuma di sini Syekh menerangkan orang sakit itu ada dua macam. Keduanya boleh tidak puasa, tapi kewajibannya berbeda. Yang satu qada, yang satu membayar fidyah. Yang pertama, orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Ini pun jemaah sekalian ada 3 macam. Orang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya ada 3 macam. Yang pertama, orang yang ketika dia berpuasa tidak memberi pengaruh pada sakitnya,
tidak pula dia merasa berat. Maka sakit seperti ini bukan udzur untuk meninggalkan puasa, tetap wajib puasa. Contoh, mungkin cuma bisul kecil di tangan. Kalau dia puasa nggak ada pengaruh kan, bisulnya nggak tambah besar. Minum obat pun bisa diatur waktunya. Ketika berbuka misalkan sebelum tidur dan waktu sahur, kalau 3 kali sehari, maka dia tetap wajib puasa. Yang kedua, orang yang sakit apabila dia berpuasa, dia merasa berat, lemas badannya, tambah lemas, maka dia makruh berpuasa, lebih afdal dia berbuka. Meskipun dia masih mampu, tapi lebih afdal dia berbuka. Yang ketiga, orang yang sakit apabila dia berpuasa akan membahayakannya, maka menjadi haram dia puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Jangan kamu jerumuskan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Sampai kata para ulama, jika puasa bisa membuat dia binasa karena suatu penyakit, haram dia berpuasa. Itu puasa, apalagi rokok. Sudah jelas-jelas rokok membunuh. Itu gak diragukan lagi keharamannya. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri, apalagi kalau sampai membahayakan orang lain. Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain, tidak boleh pula saling membalas menimpakan bahaya. Ini jenis orang sakit yang pertama, yang masih bisa diharapkan kesembuhannya. Yang kedua, orang sakit yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya. Misalkan sakitnya sudah bertahun-tahun, sulit untuk sembuh. Apalagi misalkan ada dokter sudah memvonis dia sampai mati akan sakit. Itu perkiraan dokter. Maka dia tidak wajib puasa, dan kewajibannya bukan mengqadha tapi membayar fidyah. Jadi orang sakit pertama kewajibannya qadha, orang sakit yang kedua kewajibannya adalah fidyah. Sama dengan ini orang tua yang sudah tidak sanggup puasa, maka kewajibannya adalah membayar fidyah, bukan qadha. Tapi orang tua yang masih kuat, yang masih mampu berpuasa, tidak ada halangan berpuasa, tetap wajib puasa. Yang sudah tidak sanggup puasa boleh berbuka, namun harus membayar fidyah. Ini juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang tidak sanggup berpuasa hendaklah membayar fidyah dalam bentuk makanan bagi orang-orang miskin. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini berlaku bagi orang sakit yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya dan orang tua yang sudah tidak sanggup puasa. Kewajiban mereka adalah membayar fidyah. Bagaimana cara bayar fidyah? Ada 2 cara. Cara yang pertama, mengeluarkan bahan makanan pokok yang masih mentah, maka besarannya adalah setengah sok. Itu kurang lebih 1,5 kg beras. Kalau makanan kita, makanan pokok berarti beras, maka 1,5, misalkan Ramadan 30 hari, tinggal dikalikan berarti 45 kg diberikan kepada orang miskin. Dan boleh andai hanya diberikan kepada 1 atau 5 orang miskin, nggak harus 30 miskin.
Dia tidak sama dengan kafarah karena berhubungan suami istri. Memberi makan 60 orang miskin itu harus jumlahnya 60. Tidak boleh 60 dibagi ke 30 orang saja, masing-masing dapat 2 bagian. Itu tidak boleh. Itu untuk kafarah. Tapi untuk fidyah boleh, kasih ke 30 atau kurang daripada itu. Cara yang kedua dengan makanan jadi. Maka ukurannya adalah sekali makan sampai kenyang lengkap dengan lauknya. Jadi kalau makanan jadi harus dengan lauknya lengkap untuk sekali makan. Biarpun nggak sampai 1,5 kg tidak masalah. Yang penting satu kali makan sampai kenyang lengkap dengan lauknya. Ini pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau sudah tua, karena umur beliau mencapai 100 lebih umurnya Anas bin Malik. Beliau kemudian membuat makanan 30 porsi di awal Ramadan. Di waktu malam beliau mengundang 30 orang untuk makan bersama, dan pastikan semuanya orang miskin. Jadi jangan kita ngasih untuk berbuka puasa di masjid. Masalahnya yang datang berbuka puasa enggak semuanya miskin, mungkin mayoritasnya bukan orang miskin. Jadi harus pastikan ini betul-betul sampai ke orang miskin. Kemudian syarat yang ke-5, wajibnya puasa apabila seseorang itu mukim, bukan musafir. Jadi musafir tidak wajib puasa. Sama dengan ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Maka siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, boleh baginya berbuka, maka hendaklah dia mengganti atau mengqadha puasanya di hari-hari yang lain, yaitu setelah Ramadan, selain pada 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Menunjukkan bahwa musafir boleh berbuka puasa, boleh gak puasa. Meskipun jemaah sekalian, musafir itu mampu puasa dan puasa tidak memberi pengaruh padanya, tidak membuat dia jadi lemah, tetap dia boleh berbuka puasa. Jadi ini tidak sama dengan orang sakit tadi. Orang sakit kalau sakitnya nggak ada pengaruh apa-apa, tatkala dia berpuasa, artinya kondisinya sama saja puasa atau tidak, maka dia wajib puasa. Tapi musafir, dia boleh berbuka meskipun sama saja kondisinya. Dia puasa, dia nggak puasa, sama saja, maka dia tetap boleh berbuka. Jadi musafir itu ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, jika dia berpuasa, dia merasa lemah. Meskipun dia masih mampu berpuasa, tapi berat dia rasakan karena perjalanan. Karena beban perjalanan, dia merasa berat. Meskipun dia masih mampu berpuasa, maka hukumnya makruh dia berpuasa. Kalau dia puasa, sah, tapi makruh. Jadi lebih afdal dia berbuka. Yang kedua, musafir yang apabila dia puasa akan membahayakan, terutama para musafir di masa dahulu, melewati alam yang keras, panas, terik. Kalau dia berpuasa, dia bisa mati kehausan misalkan, maka haram dia berpuasa. Menjadi haram dia berpuasa, wajib dia berbuka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita membahayakan diri. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi SAW. Dan beliau memerintahkan sahabat untuk berbuka. Lalu sampai ke telinga beliau, ada orang yang masih puasa. Maka Nabi SAW mengatakan, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Malah dilarang oleh Nabi SAW, dikatakan sebagai orang yang bermaksiat. Nah sekarang yang ketiga,
dia mampu puasa, dan ketika dia puasa nggak ada pengaruh, jadi sama saja. Dia puasa nggak puasa sama saja. Kalau dia puasa tidak membuat bebannya semakin berat, tidak pula membahayakan. Jadi mungkin dia orang yang fisiknya kuat, ditambah lagi perjalanannya sangat nyaman, naik mobil ber-AC misalkan, kemudian naik pesawat AC juga, turun pesawat langsung masuk hotel, dia merasa biasa saja ketika puasa. Bolehkah dia berbuka? Boleh. Dia puasa pun boleh, dua-duanya boleh. Dia terus puasa boleh, dia berbuka boleh. Tapi mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal dia puasa. Boleh dia berbuka, tapi tetap lebih afdal dia puasa. Karena dengan berpuasa lebih cepat untuk melakukan kewajiban, dan juga lebih mudah kalau puasa di bulan Ramadan, karena orang-orang pada berpuasa. Kalau berpuasa untuk mengqadha itu tidak mudah. Berikutnya, syarat yang ke-6, yang terakhir, dan ini syarat khusus bagi wanita, dia tidak sedang haid dan nifas. Karena Nabi SAW mengatakan, alaysa idha hadar lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita itu apabila dia haid tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa? Dan alhamdulillah bab tentang haid sudah kita lewati, haid dan nifas. Inilah 6 syarat puasa. Pembahasan berikutnya, ada beberapa udzur yang khusus bagi wanita yang membolehkan dia tidak puasa. Yang pertama itu tadi, haid dan nifas. Lalu apa kewajiban wanita haid dan nifas? Kewajibannya adalah mengqadha, dan haram baginya berpuasa. Ini juga termasuk yang haram berpuasa. Kalau dia sholat, dia puasa, malah dia melakukan keharaman. Dan kewajibannya adalah qadha setelah Ramadan, selain pada 2 hari raya dan 3 hari. Sebagaimana kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Kami karena haid diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi qadha puasa, tidak qadha salat. Kecuali jemaah sekalian, qadha salat wanita haid ada juga, tapi itu sebabnya karena sebenarnya masih ada waktu, cuma di waktu darurat. Contoh, kalau dia suci di waktu asar, maka dia mengqadha waktu zuhur. Karena di waktu darurat, zuhur dan asar menjadi satu waktu, dan ini juga difatwakan sejumlah sahabat. Tapi kalau sudah habis waktunya, kemudian dia suci, maka dia nggak perlu mengqadha. Misalkan dia suci di waktu maghrib, maka dia nggak perlu mengqadha asar, tidak pula zuhur, karena waktunya sudah habis. Kecuali juga kalau dia qadha dalam keadaan masih ada waktu, katakanlah 10 menit, tapi proses dia mandi, habis mandi, waktu habis, nah itu juga tetap harus di qadha. Paham ya? Jadi sholat secara umum tidak diperintahkan untuk diqadha bagi wanita kecuali dalam kondisi khusus. Namun puasa harus diqadha.
Yang kedua, wanita yang boleh berbuka yang memiliki uzur adalah wanita hamil dan menyusui, yang apabila mereka berpuasa akan membahayakan. Meskipun bahaya ini baru berupa kekhawatiran, dan sama saja apakah bahayanya untuk ibunya atau untuk janinnya atau untuk anak yang dia susui. Meskipun baru berupa kekhawatiran, boleh berbuka. Artinya jemaah sekalian, kalau misalkan bisa dipastikan jika dia berpuasa nggak ada bahaya, baik untuk dirinya maupun untuk anaknya, maka kalau begitu harus berpuasa jika dapat dipastikan. Tapi kalau ada kekhawatiran, meskipun belum pasti bahayanya, tapi sekedar khawatir, maka boleh berbuka. Itu termasuk uzur. Sebagaimana para wanita di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini penulis rahimahullah menjelaskan tentang kewajiban wanita yang tidak berpuasa karena hamil dan menyusui. Di sini beliau menyebutkan rincian. Rincian yang pertama, jika seorang wanita berbuka karena bahaya bagi anak saja, maka dia harus mengqadha ditambah membayar fidyah. Namun jika dia berbuka karena mengkhawatirkan mudarat bagi dirinya saja atau bagi dirinya dan anaknya juga, maka cukup qadha saja. Jemaah sekalian, di sini memang ada perbedaan pendapat yang cukup tajam di kalangan ulama, yang kesimpulannya secara garis besarnya menjadi 3 pendapat. Pertama, qadha saja. Yang kedua, qadha ditambah membayar fidyah. Yang ketiga, fidyah saja. Ini secara garis besar perbedaan pendapat ulama yang cukup tajam dalam masalah ini. Namun pendapat yang ketiga ini, fidyah saja, ini tidak disebutkan oleh penulis di sini. Artinya beliau memandang itu pendapat yang lemah. Namun jemaah sekalian, pendapat yang paling kuat insya Allah adalah cukup qadha tanpa fidyah. Ini juga yang dikuatkan oleh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena 3 alasan. Paling tidak karena 3 alasan. Alasan yang pertama, kalau kita kiaskan wanita hamil dan menyusui dengan orang sakit, maka orang sakit itu ada 2 macam. Orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, dan orang sakit yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya. Maka pertanyaannya, wanita hamil dan menyusui lebih tepat dikiaskan kepada orang sakit yang pertama atau kedua? Kedua, Pak. Berarti hamil menyusui terus sampai wafat. Yang pertama atau kedua? Yang pertama. Berarti kewajibannya adalah qadha, karena orang sakit yang pertama yang masih diharapkan kesembuhannya, kewajibannya adalah qadha tanpa fidyah. Ini alasan yang pertama dari sisi kias. Alasan yang kedua, juga ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik Al-Kalbi
Al-Ka'bi. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah wada'a syatra salati aw nisfa salati wa sawma anil musafir wa anil murdi awil hubla. Sesungguhnya Allah meringankan separuh sholat dari musafir dan puasa dari musafir, wanita yang menyusui atau wanita hamil. Berarti kata Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah, berdasarkan hadis ini Rasulullah SAW menyamakan antara wanita hamil dan menyusui dengan musafir. Dan musafir, kalau dia gak puasa, kewajibannya qadha atau bayar fidyah? Qadha. Maka kalau begitu, wanita hamil dan menyusui juga hendaklah qadha. Kemudian alasan yang ketiga, dari sisi hikmah puasa. Puasa itu adalah ibadah yang hikmahnya sangat banyak. Di antaranya pendidikan kesabaran. Dan di dalam puasa ada 3 jenis sabar. Semua sabar ada dalam puasa. Puasa sabar itu kan terdapat dalam 3 hal, dan semuanya ada dalam puasa. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Maka kita sabar dalam berpuasa. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Ketika puasa, kita sabar menjauhi pembatal-pembatal puasa. Yang ketiga, sabar menghadapi kesulitan hidup. Dalam puasa, kita sabar menahan lapar dan haus. Itu kesulitan hidup. Jadi 3 macam kesabaran ada pada puasa. Maka ini pendidikan yang baik bagi setiap muslim maupun muslimah, terutama bagi muslimah. Kesabaran bagi seorang wanita muslimah bisa jadi dibutuhkan lebih besar daripada seorang laki-laki. Kenapa? Karena dia setiap hari yang paling banyak berinteraksi dengan anak. Dia yang paling banyak berkecimpung dalam pendidikan anak, sementara suami sibuk di luar. Maka itu butuh kesabaran. Kalau ibu-ibu nggak sabar, jadi apa anak-anaknya? Digebuk setiap hari. Dan juga berpengaruh buruk kepada anak, menjadikan anak itu juga anak yang tidak sabaran, karena melihat orang tuanya nggak sabar. Tentu banyak sekali hikmah-hikmah puasa. Jadi kalau ketika wanita sudah tidak puasa sama sekali dengan alasan hamil dan menyusui, tentu akan hilang banyak hikmah yang sangat besar. Dan juga tidak perlu merasa berat untuk mengqadha puasa. Wanita yang meminta fatwa kepada Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullah itu mengatakan kepada beliau, wahai Syekh, saya sudah 9 tahun nggak puasa karena hamil dan menyusui. Selesai hamil menyusui anak pertama, hamil lagi anak kedua, terus sampai 9 tahun. Maka Syekh tetap mengatakan cukup qadha saja, nggak usah merasa berat. Kenapa? Karena boleh dicicil. Kalau kita cicil misalkan di Senin Kamis saja, dalam setahun sudah berapa? Udah bisa mengqadha puasa setahun atau 2 tahun. Apalagi kalau kita cicil seperti puasa Daud misalkan, sehari puasa, sehari enggak. Dalam setahun lebih dari 150 hari dia puasa. Itu sudah cukup untuk membayar berapa tahun tuh? Nah, lumayan kan? Banyak. Bahkan banyak ibu-ibu sekarang tiap hari puasa. Cuma tujuannya untuk dia. Dia sanggup puasa untuk dia. Jadi jangan merasa berat, karena boleh dicicil. Terutama saat anak sudah mulai makan makanan yang lain, tidak lagi bergantung kepada ASI. Dan juga andai seorang wanita mencoba untuk berpuasa padahal masih menyusui, lalu di tengah hari melihat atau mengkhawatirkan adanya mudarat, maka boleh dia berbuka, tidak mengapa.
Misalkan di tengah hari ASI-nya berkurang, tidak cukup untuk anaknya, maka boleh dia berbuka. Tapi ingat, hari itu belum dihitung sebagai qada karena belum sampai maghrib. Jadi insya Allah ini pendapat yang lebih kuat, berbeda dengan pilihan penulis hafizahullah. Kemudian penulis hafizahullah menjelaskan wanita yang istihadah tetap wajib puasa karena istihadah bukan haid, dia masih suci. Istihadah itu hanyalah darah penyakit, dan kita sudah bahas ya di bab haid tentang perbedaan darah haid dan darah istihadah. Wanita istihadah sama dengan wanita suci, dia tetap harus puasa, harus sholat, dan boleh digauli oleh suaminya di kemaluannya. Kecuali misalkan dia merasa lemas karena banyak darah keluar, maka berarti dia sama dengan orang sakit. Maka boleh dia berbuka, tapi harus qada. Jadi kecuali keluarnya darah istihadah karena mungkin terlalu banyak membuat dia lemas sehingga dia diserupakan dengan orang sakit, maka boleh dia berbuka. Namun bukan karena darahnya, tapi karena kondisi tubuhnya yang kurang sehat, itu yang membuat dia boleh berbuka. Sebab istihadah bukanlah haid, bukan pula nifas. Kemudian Syekh juga mengingatkan wajib bagi wanita baik karena haid, hamil maupun menyusui untuk mengqadha puasanya setelah bulan Ramadan. Dan beliau mengatakan wal mubadarah afdal, wal mubadarah afdal, dan qadha itu lebih cepat, lebih afdal, pahalanya lebih besar. Dan juga beliau mengingatkan batas akhir sampai sebelum masuk Ramadan berikutnya. Kalau uzurnya sudah hilang, seperti wanita haid, maka batas akhir qadanya sebelum masuk Ramadan berikutnya. Jadi bagaimana kalau dia nggak qada sampai masuk Ramadan berikutnya? Jika dia tunda-tunda tanpa uzur, maka kewajibannya menjadi 3. Yang pertama, dia harus bertobat karena itu kesalahan. Yang kedua, dia tetap harus mengqadha setelah Ramadan berikutnya. Jangan bulan Ramadan tahun ini dia gunakan untuk mengqadha tahun lalu, nggak boleh. Nanti setelah Ramadan tahun ini baru dia mengqadha Ramadan tahun lalu, selain di 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Dan jumlahnya tetap tidak menjadi double, karena ada orang mengira kalau sudah lewat 2 tahun berarti jadi 2 kali lipat qadanya. Yang benar tidak, jumlahnya tetap. Kalau 6, ya 6 dia qada. Ditambah yang ketiga, dia harus membayar fidyah. Fidyah di sini adalah hukuman karena dia telah menunda qada puasanya sampai masuk Ramadan berikutnya tanpa uzur. Fidyahnya juga sama besarannya, yaitu setengah sok bahan makanan pokok kurang lebih 1,5 kg beras. Kalau 6 hari berarti dikali 6 diberikan kepada orang miskin. Namun kalau dia ada uzur, ya misalkan kenapa dia belum qada puasa tahun lalu? Ya sepanjang tahun dia safar terus misalkan, atau sakit terus, ada uzur, maka dia tidak perlu membayar fidyah, cukup qada saja. Pembahasan berikutnya juga termasuk hukum khusus wanita dalam puasa adalah tidak boleh seorang wanita berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Jika suaminya tidak sedang
keluar, tidak sedang safar misalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idhnih. Tidak halal seorang wanita berpuasa dalam keadaan suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Maksud hadis ini adalah puasa sunnah, karena dalam riwayat yang lain ada tambahan illa Ramadan, kecuali puasa Ramadan itu nggak perlu izin suaminya. Andai suaminya melarang sekalipun nggak boleh dia taati. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau suaminya ngajak berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan? Nggak boleh juga dia taati. Bagaimana kalau dia dipaksa? Maka kalau dia dipaksa, benar-benar dia menolak dan dipaksa, puasanya tidak batal. Tapi kalau dia nggak menolak, batal puasanya. Meskipun dia dalam kondisi dipaksa, tapi dia nggak menolak, maka puasanya batal. Dan bukan hanya batal, masih ada kewajiban kafarah di samping qada. Apa kafarahnya? Puasa 2 bulan itu terakhir. Pilihan pertama, kewajiban pertama, membebaskan budak. Kalau tidak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kedua. Kalau tidak sanggup, baru memberi makan 60 orang miskin. Puasa 2 bulan itu berturut-turut loh. Nggak boleh bolong di tengah. Kalau bolong di tengah, boleh lagi dari awal. Kecuali karena ada uzur. Kalau tidak sanggup, maka memberi makan 60 orang miskin. Ingat, harus jumlahnya 60 dan harus miskin. Di samping tetap harus qada. Dan ini sama, baik suaminya atau istrinya sama. Berarti suami istri 60 kali 2. Kecuali itu tadi, istrinya dipaksa dan dia menolak. Tapi kalau dia nggak menolak, berarti mau, cuma sebabnya karena dipaksa. Jadi dia wajib menolak, karena itu perbuatan dosa. Dan dosanya sangat besar, sampai ada kafarah. Bukan sekedar tobat. Jadi kewajibannya 3: bertobat, mengqadha puasa, ditambah kafarah. Ini menunjukkan dosa yang sangat besar. Tapi bagaimana kalau bikin siasat saja? Kalau ingin berhubungan, sudah safar saja. Boleh tidak? Itu dosanya lebih besar. Bukan boleh ya? Itu dosanya lebih besar. Kenapa? Karena seakan-akan dia mau menipu Allah. Ini bahaya jemaah sekalian. Ini cara orang Yahudi. Jadi mereka dilarang bekerja di hari Sabtu, maka mereka menebar jalan di pantai di hari Jumat, masuk ikan-ikan di hari Sabtu, lalu mereka panen di hari Ahad. Ini yang membuat mereka dirubah menjadi babi dan kera. Ini dosanya lebih besar. Jadi hati-hati. Dosa itu lebih besar kalau seakan-akan seseorang hendak menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membuat siasat sehingga terlihat sesuai syariat, padahal tidak. Tapi kalau misalkan suami musafir, nggak puasa, sampai di rumah dia sudah mukim kan di siang hari, pas istrinya baru suci dari haid. Ini janjian apa gimana nih? Pas istrinya baru suci dari haid, istrinya juga tentu nggak puasa, karena jika wanita suci setelah subuh itu nggak boleh lagi dia berpuasa, puasanya tidak sah.
Andai dia suci 1 menit sebelum subuh atau 1 detik, wajib dia puasa meskipun tidak makan sahur. Tapi kalau dia suci 1 detik setelah masuknya waktu subuh, tidak boleh dia puasa. Nah, pertanyaannya, boleh gak mereka berdua berhubungan suami istri? Boleh atau tidak? Semuanya sepakat kayaknya nih. Ulama di sini ada perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat tetap tidak boleh karena kemuliaan Ramadan. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis. Nggak boleh karena untuk menghormati Ramadan. Pendapat yang kedua, boleh. Dan ini insya Allah yang lebih kuat. Kenapa? Karena mereka tidak berpuasa disebabkan udzur syar'i. Berarti tidak ada unsur tidak memuliakan Ramadan. Sebab mereka nggak puasa karena ada udzur syar'i. Berarti orang yang tidak puasa tanpa udzur syar'i, meskipun dia nggak puasa, dia nggak boleh makan minum di siang hari dan nggak boleh berhubungan suami istri. Paham ya? Tapi kalau dia nggak puasa karena udzur, maka tidak mengapa. Karena insya Allah di situ tidak ada unsur untuk tidak memuliakan Ramadan. Tentu jangan dia makan di depan orang ya, untuk menghormati orang yang berpuasa. Jadi istri hendaklah izin suami dulu kalau mau berpuasa sunnah jika suaminya ada di rumah. Pun kalau suami mengizinkan, lalu di siang hari, di pertengahan puasa, suami minta dibatalkan, tidak mengapa dibatalkan. Karena puasanya puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, ya nggak boleh dibatalkan. Misalkan qadha puasa Ramadan, itu nggak boleh dibatalkan, biarpun suami minta dibatalkan, karena hukumnya haram. Puasa qadha pun, andai suami minta ditunda, juga boleh ditaati. Tapi dengan syarat jangan sampai masuk Ramadan berikutnya. Kemudian di sini Syekh memberikan faedah. Kalau suami mengizinkan untuk berpuasa sunnah atau dia lagi tidak di rumah, maka tentu sangat bagus bagi seorang wanita berpuasa sunnah. Dan di sini beliau menyebutkan 6 puasa sunnah. Yang pertama, Senin Kamis. Yang kedua, berpuasa 3 hari setiap bulan. Ini boleh hari kapan saja, cuma yang afdal 13, 14, 15. Itu afdal, tidak harus di tanggal tersebut. Kalau nggak sempat di tanggal tersebut, boleh di hari yang lain. Yang penting 3 hari. Yang ketiga, puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang keempat, puasa 10 awal Dzulhijjah. 10 awal di sini maksudnya 9 hari saja, karena tanggal 10-nya kan hari raya Idul Adha. Ini dianjurkan puasa. Yang kelima, puasa hari Arafah, tepat di tanggal 9 Dzulhijjah. Dan yang keenam, puasa hari Asyura bersama dengan sehari sebelumnya tanggal 9 atau sehari setelahnya tanggal 11. Karena dianjurkan menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Asyura, 10 Muharram juga. Jadi kita dianjurkan puasa tanggal 10 bersama dengan 9-nya, atau bersama dengan 10-nya, atau semuanya 9, 10, 11. Ini yang ke-6. Sedikit tambahan, yang ke-7 termasuk juga puasa sunnah adalah puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Yang ke-8, anjuran memperbanyak puasa di bulan Muharram.
Karena Nabi SAW mengatakan, afdalu asyami ba'da Ramadan syahrullahi al-muharram. Puasa yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Muharram, meskipun selain hari Asyuranya. Jadi mulai tanggal 1 Muharram sampai akhir Muharram dianjurkan memperbanyak puasa. Yang ke berapa sekarang? 9. Anjuran memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena Nabi SAW mengatakan, syahrun yakfulu anhu nas baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan manusia, terletak antara Rajab dan Ramadan. Juga kata Nabi SAW, Sya'ban itu adalah bulan turfa'u fihi a'malu bani Adam ila Rabbil alamin, fa'uhibbu an asur fa'uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'imun. Diangkatnya amalan-amalan kita kepada Allah Rabbul Alamin di bulan Sya'ban, maka aku berpuasa agar ketika amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang puasa. Jadi ada anjuran memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang ke-10, puasa sunnah yang diistilahkan para ulama dengan puasa sunnah mutlak. Mutlak itu artinya bebas, nggak ada kaitan dengan waktu tertentu. Artinya kapan saja, hari mana saja boleh kita puasa selain di hari-hari terlarang, yaitu 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Terutama anak muda yang belum mampu menikah. Kata Nabi SAW, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah dia segera menikah, karena menikah itu lebih menjaga pandangannya dan memelihara kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Perisai dari apa? Dari pandangan dan perbuatan yang haram. Itulah hakikat puasa. Maka berarti kapan saja dia berpuasa boleh, tanpa terikat waktu tertentu. Inilah paling tidak 10 macam puasa sunnah. Kemudian pembahasan yang terakhir, ini sudah kita singgung tadi juga. Syekh menyebutkan, jika seorang wanita haid suci di tengah hari, maka dia tidak berpuasa. Namun sebagaimana tadi saya katakan, Syekh mengatakan dia juga tidak boleh makan dan minum untuk memuliakan Ramadan. Ini suatu pendapat. Pendapat yang lain boleh, karena dia tidak puasa disebabkan udzur syar'i. Beda halnya dengan orang yang tidak puasa tanpa udzur. Jadi tak boleh dia makan dan minum atau berhubungan suami istri. Wallahu a'lam. Inilah pembahasan pasal yang ke-7. Semoga bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Bismillah. Apakah jika sudah mandi hadas besar setelah haid, lalu saya mengecek dengan tisu sudah bersih dan saya sholat, tapi setelah beberapa jam kemudian keluar noda darah sedikit, apakah saya berdosa karena sudah sholat? Jika yakin ketika itu sudah suci, kemudian yang keluar bukan lagi ciri-ciri darah haid, maka berarti dia sudah suci, karena berarti itu keluar di masa suci. Kenapa? Karena dia sudah suci sebelumnya.
sudah ada tanda suci. Tapi pastikan dulu ya, betul-betul sudah tanda suci. Tanda suci itu dua. Yang pertama, keluar cairan putih, tidak ada keruh sedikit pun, putih. Yang kedua, sudah kering, tidak keluar apapun. Berarti dia sudah suci. Kalau kemudian ada yang keluar dan jelas tidak ada tanda-tanda darah haid, maka itu bukan haid. Contoh, hanya keruh atau kecoklatan atau merah. Darah haid kan hitam dan berbau dan cair tapi tebal. Jika tidak ada ciri-ciri darah haid, maka dia sudah suci. Beda halnya jika itu keluar saat belum muncul tanda suci, maka itu masih haid. Bolehkah membaca Al-Quran? Wanita haid boleh membaca Al-Quran tanpa menyentuh langsung. Apakah menggunakan kaos tangan atau sapu tangan, atau juga baca di HP, tidak mengapa. Jika seorang yang sedang puasa menangis, apakah puasanya batal? Jawabannya tidak, kecuali menangis sambil makan. Menangis bukan pembatal puasa. Maka kalau dia menangis karena takut kepada Allah, itu hal yang baik. Bulan Ramadan, apakah ada batasan berkata dengan lawan jenis? Contohnya seperti teleponan berjam-jam. Ini di luar Ramadan pun nggak boleh, tapi di dalam Ramadan itu dosanya lebih besar. Kita hanya boleh menghubungi lawan jenis kalau memang perlu dan mendesak. Contoh, menghubungi ibu-ibu yang lagi jualan buka puasa, penting itu. Kalau nggak ada hal yang penting, nggak boleh. Itu membuka pintu-pintu fitnah, membuka pintu-pintu zina. Itu menyerupai khalwat juga, menyerupai khalwat. Apalagi sampai berjam-jam, itu sudah jelas nggak penting yang mereka omongkan. Pada umumnya seperti itu. Namun jemaah sekalian ingat, dosa di bulan Ramadan menjadi lebih besar. Kenapa? Karena dia menambah dosa lain, yaitu tidak memuliakan Ramadan, dan juga seakan dia meremehkan Allah. Allah sudah menolong dia dengan mengikat setan-setan, tapi dia tetap melakukan dosa, seakan-akan dia tidak menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan berbuat dosa di masjid. Nonton drakor di masjid lebih besar dosanya, karena ini tempat mulia. Begitu pula di tanah haram, di kota suci Makkah dan Madinah. Sampai dulu sahabat ada yang takut tinggal di Makkah dan Madinah, karena kalau berbuat dosa di situ, dosanya lebih besar. Demikian pula waktu-waktu mulia seperti bulan-bulan haram yang 4, begitu pula bulan Ramadan, dosa di dalamnya menjadi lebih besar. Kalau di usia premenopause, wanita haid 2 kali dalam sebulan, jarak suci atau bersih dari haid pertama ke awal haid yang kedua hanya 1 pekan, kurang dari 15 hari. Apakah saat haid yang kedua tidak boleh puasa dan sholat lagi? Catatan, sifat darah yang keluar sama dengan darah haid. Pendapat mayoritas ulama, haid itu maksimal dalam sebulan 15 hari. Jadi hitung saja, meskipun terjadi 2 kali, tapi kalau sudah lebih dari 15, itu bukan haid, tapi dianggap istihadah. Kenapa? Karena haid itu kebiasaan bulanan, dan sebulan maksimal 30 hari.
Jadi kalau sampai 16 hari itu tidak lagi menjadi kebiasaan bulanan, tapi kebiasaan bulanan plus 1 hari. Iya kan? Jadi mayoritas ulama berpendapat haid maksimal 15 hari. Jadi kalau memang terbukti itu darah haid, meskipun keluar dalam sebulan 2 kali, kalau belum lewat 15 hari maka itu haid. Tapi kalau sudah lewat 15 hari itu dianggap istihadah. Wallahu a'lam. Kalau saat i'tikaf di masjid kita ikut tarawih berjamaah, nanti sholat tahajudnya ikut jamaah atau sendiri saja. Sholat witirnya sebaiknya kapan? Setelah tarawih atau setelah tahajud? Jemaah sekalian, untuk sholat malam di bulan Ramadan lebih afdal berjamaah. Bahkan kita menyengaja berjamaah. Sama saja langsung ba'da sholat isya atau nanti setelah bangun tidur. Dan ini yang diamalkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di 10 malam terakhir. Sholat tarawih menjadi 2 sesi. Dua-duanya berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Apalagi kalau kita sholat sendiri, sementara ada yang jamaah, sulit kita untuk khusyuk. Karena kita lagi baca, dengarin imam juga baca, maka sulit kita untuk khusyuk. Seharusnya kita ikut berjamaah kalau kita sedang di masjid. Beda halnya jemaah sekalian dengan sholat malam, sholat tahajud atau sholat sunnah di malam hari. Di luar Ramadan itu tidak ada dalil kita menyengaja berkumpul untuk sholat tahajud bersama. Bahkan sebagian ulama menegaskan itu adalah termasuk bid'ah. Jadi mabitnya jadi malam bid'ah. Jadi nggak boleh disengaja. Kecuali nggak sengaja, misalkan kita lagi di perjalanan bersama, menginap bersama, lihat ada saudara kita sholat tahajud, kita langsung ikutan berjamaah, itu boleh. Tapi kalau kita janjian misalkan di luar Ramadan, nanti kita nginap di masjid sebab kita mau sholat tahajud bersama, atau nggak nginap, kita ngumpul di masjid jam 2 ya, kita mau tahajud bersama, itu di luar Ramadan tidak ada dalilnya. Kemudian masalah witir, kalau imam kita di awal malam sholat tarawih langsung witir, hendaklah kita ikut supaya kita dapat pahala sholat semalam penuh. Kalau kita nggak ikut, ya kita nggak akan dapat pahala itu, karena syarat mendapatkannya adalah sampai imam selesai. Maka ketika nanti kita tahajud, tidak perlu lagi sholat witir. Memang ada perintah sholat witir itu di akhir, tapi bukan kewajiban, dan tidak boleh lagi dilakukan di akhir kalau sudah dilakukan di awal. Karena Nabi SAW mengatakan la witrani fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Atau bisa juga jika di awal malam kita sholat witir bersama imam, tatkala imam salam, kita tidak ikut salam, kita bangkit tambah 1 rakaat lagi sehingga kita tidak witir. Nanti kita witir di akhir malam. Ini cara yang dibolehkan. Wanita lebih afdal sholat di rumah. Bagaimana untuk tarawih dan i'tikaf? Untuk tarawih tetap lebih afdal sholat di rumah. Boleh ke masjid dengan syarat memenuhi adab-adab muslimah. Tapi ketika dia i'tikaf, ya sepatutnya dia sholat di masjid, karena i'tikaf tempatnya di masjid, dan i'tikaf itu nggak boleh keluar kecuali untuk hajat manusia seperti buang air dan lain-lain. Bagaimana tata cara wanita melaksanakan puasa Daud kemudian haid? Apakah termasuk puasa Daud jika terpotong, terjeda haid? Puasa sunnah apa yang lebih afdal untuk wanita yang masih mendapatkan haid? Ya, tidak masalah. Setelah haid dia bisa ulangi lagi, mulai lagi
puasa Daudnya, tidak ada masalah, karena itu udzur. Andai dia tidak melanjutkan puasa Daud tanpa udzur pun, dia nggak berdosa. Ya misalkan ini musim hari raya, makanan masih banyak, sayang kalau puasa. Baru tanggal 2 Syawal kan, ya tidak apa-apa. Nanti mungkin 15 Syawal dia baru mulai kembali lagi puasa Daud, tidak ada masalah. Apakah boleh jika wanita minum pil untuk menunda haid supaya bisa puasa full? Boleh dengan syarat tidak memudaratkan. Jadi pastikan dulu, mungkin konsultasikan dengan dokter. Kalau seorang wanita sholat wajib di rumah, apakah harus membaca iqamah? Tidak ada adzan dan iqamah bagi wanita, itu untuk laki-laki saja. Kalau ada anaknya masih kecil, sholat berjamaah, dia yang membaca adzan dan iqamah. Ayah saya berusia 80 tahun, saat ini menjalankan puasa. Kalau suatu saat tidak berpuasa, apakah harus mengqadha atau bayar fidyah? Tergantung. Kalau beliau tidak ada halangan untuk berpuasa, tidak memberi puasa, tidak memberi pengaruh apa-apa, maka masih wajib puasa, berarti harus qadha. Tapi kalau memang sudah nggak sanggup puasa atau puasa bisa membahayakan, maka kewajibannya adalah fidyah. Apakah pahalanya sama apabila seorang wanita beriktikaf di kamarnya, bukan di masjid? Jawabannya tidak boleh iktikaf di selain masjid. Jadi iktikaf itu tempatnya hanya di masjid, nggak ada tempat lain. Masjid pun bukan masjid pribadi atau mushola pribadi, tapi masjid umum. Dan pun ada syarat masjidnya ada sholat jamaah, terutama bagi laki-laki, agar dia tidak keluar untuk mencari sholat berjamaah. Meskipun tidak ada Jumat, minimal ada sholat jamaah di masjid itu. Dan itu pun sebetulnya ulama masih beda pendapat. Yang disepakati ulama cuma 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Semuanya bisa iktikaf di sana tahun ini. Itu sepakat ulama. Selain 3 masjid ini, ulama sudah beda pendapat. Boleh nggak iktikaf di masjid lain? Pendapat yang mayoritas ulama boleh, dengan syarat itu tadi, masjidnya ada sholat jamaah. Jadi nggak ada tempat iktikaf selain di masjid. Jadi kalau di rumah jangan niat iktikaf, tapi tidak masalah, perbanyak ibadah. Bukan syarat mendapatkan pahala yang melimpah dan Lailatul Qadar harus iktikaf, bukan syarat. Cuma memang iktikaf lebih afdal karena itu sunnah muakkadah, dan juga karena ketika kita di masjid kita akan lebih fokus ibadah. Tapi itu bukan syarat. Jadi tidak masalah di rumah, di kamar, memperbanyak ibadah, terutama sholat malam, lebih dipanjangkan. Begitu pula membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, bersalawat kepada Nabi SAW, berdoa, memohon ampunan kepada Allah. Ini dianjurkan di 10 malam terakhir Ramadan, baik yang sedang iktikaf maupun yang tidak iktikaf. Sama-sama akan dapatkan pahala Lailatul Qadar. Cuma yang selain di masjid tidak boleh dia niatkan iktikaf. Dan ingat, ibu-ibu di rumah kalau tidak iktikaf karena suatu halangan yang syar'i, bisa jadi malah pahalanya lebih besar. Contoh, harus melayani suami, itu kan wajib. Iktikaf sunnah, yang wajib pahalanya lebih besar. Tapi kalau misalkan bisa disetting, suami pun iktikaf, istri juga bisa iktikaf, tentu itu lebih afdal lagi.
Qada puasa Ramadan terlebih dahulu atau puasa Syawal terlebih dahulu yang dilaksanakan. Nah ini saya lupa tadi menyebutkan, ini juga kata penulis sepatutnya qada dulu baru puasa sunnah, karena yang wajib harus lebih diutamakan daripada yang sunnah. Ditambah lagi jemaah sekalian, lafaz puasa Syawal, kata Nabi SAW, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian dia ikutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun. Lihat lafaznya, puasa Ramadan dulu kan, bukan sebagian Ramadan. Berarti kalau masih ada hutang belum terpenuhi syarat. Meskipun ada khilaf ulama, tapi insya Allah ini pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Tadi Ustaz bilang orang sakit tetap atau tidak bisa sembuh dibolehkan meninggalkan puasa. Bagaimana dengan penderita hipertensi dan diabetes? Secara medis ini penyakit tetap dan tidak bisa sembuh. Kalau berpuasa membuat dia lemah, apalagi membahayakan, maka boleh dia tidak puasa dan membayar fidyah jika diperkirakan ini sakit akan terus-menerus. Dan itu kata para ulama minimalnya ada persaksian satu dokter muslim yang terpercaya, dokter ahli yang mengatakan ini penyakitnya berbahaya kalau dia puasa dan penyakitnya akan terus-menerus. Maka kalau begitu kewajibannya adalah fidyah. Cuma mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau sudah terlanjur bayar fidyah, tiba-tiba dia sembuh? Alhamdulillah. Apakah dia harus qada? Jawabannya tidak. Dia tidak harus qada karena hukumnya sudah beda. Apabila pekerjaan seperti tukang bangunan, sopir, bagaimana kewajiban puasa Ramadannya? Tetap wajib, itu bukan uzur. Kecuali dia safar, maka menjadi uzur. Kalau cuma sopir angkot dalam kota, berarti dia nggak safar. Begitu pula pekerja berat, itu bukan uzur. Namun, jika terjadi di pertengahan puasa, di tengah hari, kalau dia teruskan puasa, dia bisa mati, wajib dia berbuka, berarti dia menjadi punya uzur. Begitu pula kaum muslimin yang hidup di negeri yang siangnya panjang, tetap wajib puasa, itu bukan uzur. Namun di pertengahan puasa, andai dia nggak sanggup melanjutkan, kalau dia paksakan bisa membahayakan, boleh dia berbuka. Tapi ingat, harus dia qada. Jadi andai mereka berpuasa karena tiba-tiba mendapatkan uzur, maka tetap harus diqada kalau tidak puasa. Dan sepatutnya orang yang bertanggung jawab mengatur jadwal pekerjaan itu meringankan pekerjaan yang berat ketika sedang puasa, seperti tukang bangunan, itu sepatutnya diringankan atau dirubah jam kerjanya, mungkin mulai sore sampai malam misalkan, bisa juga seperti itu, disiasati. Apa hukumnya menjual makanan di bulan Ramadan untuk orang proyek kuli bangunan? Nah kembali, ini pas ya pertanyaannya, baru saja dijelaskan. Jadi mereka nggak punya uzur. Berarti kalau kita menjual kepada mereka, maka kita membantu mereka berbuat dosa. Kecuali itu tadi, orang yang ketika dia karena dia sedang puasa, dia pun tertimpa suatu bahaya yang kalau dia nggak minum, maka dia akan binasa. Berarti dia menjadi punya uzur. Jadi bukan karena pekerjaannya, bukan, tapi karena kondisi tubuhnya. Berarti dia sudah sama dengan orang sakit.
Batasan sahur, jika makanan ada di tangan, apakah diteruskan bila sudah adzan subuh? Teruskan atau tidak? Lanjut atau tidak, Pak? Jawabannya tergantung. Kalau sudah yakin masuk waktu subuh, nggak boleh lagi diteruskan. Tapi kalau masih ragu, contoh, misalkan, kok baru satu masjid yang ada, sehingga ini masih meragukan, maka boleh dia terus makan. Perhatikan lafaz ayat, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai menjadi jelas. Perhatikan kalimat ini, sampai menjadi jelas munculnya benang putih dari benang yang hitam, yaitu masuknya waktu subuh. Berarti kalau belum jelas, masih boleh makan dan minum. Paham kan? Berarti kembali kepada keyakinannya. Dan juga ada kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidaklah hilang dengan keraguan. Adanya waktu sahur kan yakin. Kemudian muncul keraguan, apakah sudah habis waktu sahur, sudah masuk waktu subuh? Maka kalau baru ragu, nggak bisa menghilangkan keyakinan awal. Sampai datang keyakinan baru atau persangkaan kuat, ini sudah masuk waktu subuh, barulah kita yakin nggak boleh lagi makan dan minum. Dan ini kebalikannya, jika masih ragu, sudah masuk maghrib belum nih, nggak boleh kita berbuka. Tidak boleh kita berbuka. Karena apa tadi kaidahnya? Keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Jadi kalau sudah yakin masuk waktu maghrib, atau paling tidak persangkaannya sangat kuat, ini sudah masuk waktu maghrib, barulah kita berbuka. Karena itu sudah menghilangkan keyakinan awal. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, jika seseorang berbuka, dia mengira sudah masuk waktu maghrib karena mendung, dia sudah makan-makan, tiba-tiba langit cerah, matahari masih ada. Bagaimana status puasanya? Sah atau tidak? Jawabannya tergantung juga. Kalau ketika dia makan, dia sudah yakin masuk waktu berbuka, maka puasanya sah, tapi dengan syarat dia harus lanjutkan puasa. Harus lanjutkan puasa. Jadi kalau dia lagi makan, tiba-tiba ternyata belum maghrib, langsung hentikan makannya, lanjutkan puasa sampai maghrib. Tapi jika dia berbuka saat dia belum yakin masuknya waktu maghrib, maka puasanya hari itu tidak sah. Kenapa? Dia nggak punya uzur. Sementara yang pertama, yang sudah yakin masuk waktu maghrib, dia punya uzur karena dia beramal sesuai dengan kaidah syariat. Apa tadi kaidahnya? Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Berarti kalau sudah yakin, itu dapat menghilangkan keyakinan sebelumnya. Paham ya? Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.